sahabat Ekora NTT, kali ini kita punya teman ngobrol yang spesial, Bapak Franciscus Suda Fransu, General Manager Puskobdit Swadaya Utama Maumere. Bapak Fransu, terima kasih sudah datang di kantor redaksi Ekora NTT. Apa kabar? Baik, ya. Hari ini di sudut pandang Ekora NTT kita pengen ngobrol tentang koperasi kredit, dan tahun ini sendiri itu oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mencanangkannya sebagai tahun koperasi internasional, dan kami kira dalam beberapa hari ke depan juga akan ada RAT Puskobdit Swadaya Utama. Kita akan bicara atau ngobrol banyak hal tentang itu, tapi kalau boleh tahu Bapak Fransu, ini mungkin sedikit perkenalkan tentang diri, tapi itu sudah berapa lama ada di dunia perkoperasian, berkoperasi? Di dunia maya ini. Ya, di dunia koperasi. Iya, dunia koperasi yang sebelumnya kurang diminati oleh anak-anak muda. Dan saya sendiri masuk di dunia koperasi ini setelah tamat dari SMEA Saint Gabriel pada tahun 1988. Saya lamar kerja di waktu itu. Memang koperasi yang eksis itu adalah koperasi unit desa, karena dia ditunjang oleh Impres nomor 4 tahun 1984 sebagai sebuah lembaga yang sangat strategis menjadi program pemerintah. Dan saya bekerja di KUD itu sebagai juru buku. Kemudian saya bekerja selama 2 tahun di KUD, saya mengundurkan diri. Karena ini ada alasan pribadi sehingga saya mengundurkan diri, dan selanjutnya tahun 1990 itu saya bergabung di sebuah koperasi kredit di kampung di Tadabliro di Desa Nelebutung, namanya Koperasi Kredit Tukejung. Yang didirikan tahun 1984, dan saya bergabung itu di tahun 1990. Dan mungkin karena sebagai anak muda yang baru tamat dari SMEA dengan jurusan akuntansi yang waktu itu juga cukup favorit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga saya dipercayakan juga sebagai pengawas Kopdit Tukejung. Lalu setelah itu saya melamar di BK3D, karena saya pada saat saya mengikuti RAT Tukejung, dan pada saat itu juga Bapak Romanus Moga hadir memberikan sambutan motivasi, dan saya rupanya sangat tertarik dengan motivasi beliau, sehingga saya melamar di tempatnya beliau di BK3D NTT bagian timur. Dan kebetulan saya dipanggil untuk wawancara, dan pada saat itu kan mungkin juga dibutuhkan tenaga muda, generasi muda untuk bisa mengembangkan koperasi kredit, sehingga pas tanggal 13 Mei 1991 saya diminta untuk masuk kerja, dan saya ditempatkan sebagai petugas lapangan khusus untuk Flores Timur dan Lembata. Sehingga pada saat itu tahun 91 sampai dengan 95 itu saya lebih banyak berada di Flores Timur dan Lembata untuk memberikan mengunjungi Kopdit yang waktu itu baru dibentuk untuk memberikan sosialisasi, pendampingan hal-hal teknis. Oke, jadi sudah cukup lama nih Bapak dari tamat SMK, kerja di Kopdit Tukejung, kemudian masuk ke BK3D. BK3D ini yang kemudian berubah nama menjadi Puskobdit itu. Puskobdit Swadaya Utama. Swadaya Utama. Ya, jadi BK3D itu adalah sebuah yayasan, karena waktu itu memang untuk gerakan koperasi kredit ini masih disupport, didamping oleh sebuah lembaga yang yayasan, karena waktu itu untuk sekunder dari koperasi kredit itu belum ada ketentuan dan belum ada angin baik untuk dibentuk sebagai pusat koperasi kredit, sehingga untuk mendapatkan legitimasi dan itu legalitasnya itu adalah yayasan. Sekaligus dengan yayasan ini bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain, funding untuk, karena
waktu itu kan kita lihat bahwa koperasi kredit ini masih kecil-kecil, tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan, audit ya, sehingga bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor ya, funding. Waktu itu. Jadi misalnya dari Sebemo, Misereor, ya, karena tugas kami itu adalah membuat proposal, dan kalau proposal itu disetujui maka ya kita lakukan pendampingan dengan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut ya. Ada juga dari USC Kanada yang saat ini berubah nama menjadi Yayasan Satu Nama yang ada di Jogja. Ya, di Jogja. Nah, jadi dia karena sebagai bagian dari LSM, maka kita selalu bertemu itu dengan para LSM, aktivis LSM. Nah, tetapi kami lebih fokus itu pada pengembangan koperasi kredit atau kredit union. Jadi kalau tidak salah, kalau kita bilang Bapak nih aktivis gerakan koperasi Bapak ya? Iya, saya kira begitu. seperti itu. Jadi aktivis gerakan kredit union. Terus misalnya berubah menjadi Puskobdit, Bapak bisa ceritakan sejarah perjalanannya sedikit itu, Puskobdit Swadaya Utama Maumere. Iya, jadi setelah berjalan, karena BK3D itu sebagai embrionya pusat koperasi kredit, maka kita menunggu angin segar dari pemerintah untuk mengakui, melegitimasi keberadaan koperasi kredit ya. Sehingga pada sebelum reformasi, mulai dengan tahun 1996 mulai tumbuh pengakuan terhadap keberadaan koperasi kredit ya, yaitu dengan diberikannya Badan Hukum Koperasi ya. Waktu pemberian Badan Hukum Koperasi itu kan masih tetap dengan nama Badan Hukum Koperasi Kredit. Nah, jadi karena syarat untuk pembentukan pusat koperasi kredit itu minimal 5 primer, maka ada pembentukan koperasi kredit yang berbadan hukum. Kalau sudah memenuhi syarat, lalu dibentuk pusat koperasi kredit swadaya utama ya, sehingga karena sudah cukup untuk jumlah pembentukan pusat koperasi kredit, maka tahun 1996 resmi itu didirikanlah pusat koperasi kredit swadaya utama. Memang waktu itu disodorkan ada beberapa nama. Ya, misalnya pusat koperasi kredit Maula Rambata, Maumere, Larantuka dan Lembata. Lalu pusat koperasi kredit Swadaya Utama. Ya, jadi tetap yang menjadi inisiator itu adalah Bapak Romanus Moga, karena waktu itu beliau sebagai Direktur Puskobdit, Direktur Pelaksana BK3D dan Puskobdit Swadaya Utama. Nah, jadi pada saat pembentukan itu ada sekitar 6 atau 7 Kopdit. Yang pertama itu adalah Kopdit Obermas, kemudian ada satu dari Lembata, Kopdit Ankara, satu dari Flores Timur itu Kopdit Sukma, kemudian di Maumere ini masih ada Deru Dede, kemudian koperasi kredit awal, kemudian Bina Keluarga dan juga Tukejo. Nah, jadi ada sebagai pendiri itu adalah Kopdit itu, karena ya, pada saat itu tahun 1996 Kopdit inilah yang berbadan hukum. Nah, nanti setelah ini baru ikutan Kopdit yang lain ya, diakui, diuruskan badan hukumnya. Ya. Kalau sampai dengan saat ini jumlah koperasi primer ya yang di bawah naungan Swadaya Utama Maumere itu ada berapa, Bapak ya? Iya, kalau sampai dengan saat ini ya, jumlahnya tinggal 34 koperasi kredit. Ya, kita lihat dia punya grafik untuk jumlah institusi atau juga jumlah koperasi kreditnya semakin menurun, tetapi jumlah anggotanya semakin naik ya. Karena ada juga beberapa yang tidak bisa menjalankan usaha, hanya beramalgamasi ke Kopdit yang lain sehingga tetap boleh dikatakan tetap hidup. Jadi ada 34 koperasi kredit ya, itu ada di Flow Tim, Sika dan Lembata. Ya. Kalau misalnya dari aspek keragaan, misalnya sampai dengan saat ini Puskobdit Swadaya Utama tuh ya boleh dibilang sedikit informasi untuk kami, aset dan lain-lain, Bapak gitu. Iya, kalau untuk saat ini kan
Kalau aset dari gerakan Iya, iya. secara keseluruhan dari 34 koperasi kredit primer itu jumlah anggota Iya, jumlah anggota. itu 679.499 ya. Jadi selalu bertambah setiap tahun. Kemudian untuk asetnya itu sudah 4,6 triliun. Wah, luar biasa sekali Bapak. Jadi itu sehingga ya memang dari angka ini kita melihat bahwa ada koplit besar, ada koplit kecil, semuanya terakumulasi di situ. Ya. Jadi anggota sampai dengan saat ini ada 679.499 dengan total aset itu 4.626.272.370 ya. Jadi ya kita bisa melihat bahwa bagaimana orang bisa punya niat, punya minat, percaya pada koperasi kredit. Ya. Kalau kita merujuk pada misalnya data jumlah anggota saja tuh, berarti saya kira jumlah anggota dari Puskoblit Swadaya Utama Maumere lebih besar kalau ada di Inkoblit, Bapak. Iya. Iya. Kita kalau untuk di Inkoblit Gerakan Koperasi Kredit Indonesia di bawah Induk Koperasi Kredit itu kita pada urutan pertama, baik itu dari jumlah anggota maupun juga dari jumlah aset. Oke, Bapak. Ini saya kira kita butuh cerita atau pengalaman menarik dari Bapak, misalnya suka duka ketika sebagai seorang aktivis gerakan, kita tadi bilang kredit union yang sekarang orang lebih sebut dengan koperasi kredit gitu. Kami tuh pengen dengar cerita Bapak suka dukanya, tapi saya kira tahun 2017 itu ada satu buku yang menarik sekali ditulis oleh Pak Munaldus dan Pak Robi Tulus. Ada satu ibu juga saya lupa namanya. Itu buku itu judulnya Koperasi Bagaimana Dia Bertumbuh dan Bertahan. Itu sampulnya warna biru, saya kira mungkin Pak Fransu pernah baca juga, diterbitkan oleh penerbit Elex Media Komputindo gitu. Di situ ada hal yang menarik sekali ketika dia membahas tentang bagaimana koperasi kredit itu dia bertumbuh dari orang bilang kepemilikan lokal, indahnya kepemilikan lokal atau disebut dengan local ownership. Kira-kira pengalaman Bapak Fransu sekian tahun ya, mulai dari tamat SMA, SMK itu sudah bekerja di koperasi kredit ini. Ada tidak hal-hal yang kita katakan boleh bilang istimewa gitu? Saya mungkin coba lihat beberapa referensi. Orang bilang misalnya ketika kita dihantam badai pandemi COVID-19 kemarin tahun 2020 itu, mungkin ada banyak lembaga atau usaha tuh ya lumayan tersungkur, tapi gerakan koperasi kredit itu dia tampak tenang-tenang tapi hidup loh. Itu bisa dibagikan kepada kami. Iya. Untuk koperasi atau bagaimana membangun kekuatan lokal, kan dia memiliki prinsip-prinsip dasar koperasi, ya, terutama bagaimana membangun semangat anggota itu untuk swadaya dan bersolidaritas. Hanya ada dua. Dan nanti kemudian untuk supaya swadaya dan solidaritas ini bisa langgeng, harus ditunjang dengan pendidikan. Pendidikan, betul. Jadi bagaimana mereka ditumbuhkan swadayanya dari pendidikan. Bagaimana mereka bisa merasa solidaritas dari pendidikan. Jadi pendidikan itu harus tetap berjalan terus di kredit union, ya, karena pada umumnya juga anggota kita ini sering lupa. Jadi pendidikan itu sebenarnya mengingatkan kembali nilai-nilai dasar dari koperasi yang disepakati pada saat pendirian awal. Ya, jadi dan juga yang harus selalu diingat bahwa untuk koperasi itu bisa bertahan, itu harus selalu mendengarkan suara anggota. Ya, suara anggota, entah itu suaranya positif atau negatif, itu harus selalu didengarkan dan itu diramu menjadi sebuah program solusi yang untuk membawa koperasi itu dengan baik. Jadi suara anggota ini kan bisa ada dua versi. Yang pertama itu pasti secara formal melalui rapat anggota. Itu penting sekali. Ya, mereka punya hak sebagai anggota itu harus memberikan suara pada
dalam forum rapat anggota, dan suara yang berikutnya adalah di luar forum rapat anggota. Ya, keluh kesah anggota itu bisa diakomodir lewat apa? Ya, mungkin lewat misalnya survei kepuasan anggota. Ya, kita sekarang juga sudah mulai mendengungkan, menghimbau ke primer koperasi kredit itu mungkin sudah mulai dengan riset-riset kecil, yaitu misalnya survei kepuasan anggota, sehingga dari situ kita bisa tahu keberadaan kita ini, respon dari anggota sebagai pemilik itu seperti apa. Ya, jadi ya dalam kaitan dengan kita mengelola koperasi kredit, ya, kita selalu kembali kepada hal-hal prinsip dasar, karena dari situlah koperasi kredit itu akan bertahan, ya. Nah, bertumbuh dan berkembang itu dari, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, ada buku yang ditulis itu Social Performance Management SPM, itu membagi atau menekankan kembali kredit union itu harus menjalankan double bottom line. Dua kaki. Kaki yang satu itu adalah kinerja keuangan, kaki yang satu itu kinerja sosial. Karena koperasi harus juga lebih menekankan pada kinerja sosial. Kinerja sosial itu adalah bagaimana koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Tetapi kesejahteraan anggota juga harus ditunjang dengan kinerja keuangan. Jadi ada dua kaki itu yang harus berjalan beriring bersamaan. Ya. Ini menarik sekali Bapak, karena tadi Bapak sentil dengan riset gitu. Dan saya tuh kebetulan kemarin barusan googling, dan tadi yang tadi Bapak bilang dua kaki tadi harus berjalan tadi, ada sosial dan ada keuangan. Dan saya temukan ada teman-teman dosen di Universitas Nusa Tenggara Momere, mereka bikin riset tentang itu di Puskopdit Swadaya Utama Momere. Jadi profesional sekali ketika bahwa mereka mulai bergerak dengan yang kita bilang riset itu, karena itu penting sekali. Riset, terus kira-kira sebagai general manager itu kerja-kerja Bapak bersama tim berkaitan untuk urusan semacam pendampingan itu apa saja Bapak? Bisa dibagikan kepada kami. Kita pendampingan itu yang pertama itu adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan. Itu untuk para pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, bahkan karyawan baru itu biasanya dengan on the job training. Jadi itu untuk di tingkat pengelola. On the job training memang kita melihat dari luar bahwa koperasi itu ya agak mudah. Gampang, ya. Tetapi koperasi sangat unik karena dia harus memadukan antara bisnis dan sosial. Nah, kecenderungan kita mengelola sebuah perusahaan kan kecenderungan kita pada bisnisnya saja, ya, mengejar profit, mengejar laba. Tetapi di lain pihak kelanggengan koperasi ini harus juga meningkatkan kesejahteraan anggota itu sosialnya. Jadi ada pendidikan, pelatihan, kemudian ada sekarang kan kecenderungan kita untuk pendampingan IT, ya, sistem yang sudah dibuat oleh Inkopdit harus di upgrade terus karena kita masuk di zaman perkembangan generasi ini kan menginginkan yang cepat dan yang mudah. Jadi kita harus juga selalu meminta Inkopdit untuk melakukan upgrade terhadap sistem Sikopdit, teknologinya, kemudian juga dengan audit, ya, audit untuk memastikan koperasi itu dikelola secara baik, aman atau tidak. Kemudian juga ada pendampingan teknis lainnya, sampai dengan kita juga bisa memberikan pendidikan kepada anggota, terutama berkaitan dengan financial literasi, kecerdasan keuangan. Literasi keuangan. Ya. Karena ada hubungan yang sangat erat antara literasi keuangan dengan menabung. Nah, karena koperasi kredit kan harus mulai dari menabung. Kalau kita bicara tentang koperasi kredit ini kan tadi Bapak sudah bilang kekuatan atau prinsip yang paling mendasar itu soal swadaya, solidaritas dan pendidikan. Dan tahun ini kita oleh Majelis Persikatan Bangsa-Bangsa tadi awal saya sebut PBB itu mencanangkan sebagai tahun koperasi internasional.
itu di tingkat, misalnya di tingkat tapak kita menyebutnya, itu Bapak bersama teman-teman digerakkan Puskobdit sebagai utama tuh apa saja sih yang dirancang, misalnya ada kegiatan atau mungkin salah satunya sudah disebutkan Bapak tadi ada semacam persiapan renstra di tingkat Inkobdit. Nah, kalau di tingkat Puskobdit apa saja sih Bapak? Iya. Jadi pertama bahwa gerakan koperasi kredit itu menyambut baik sekali ya, dari pencanangan PBB ya, tahun ini sebagai tahun koperasi internasional atau International Cooperative Years dengan temanya itu adalah kooperatif build a better world ya, koperasi membangun dunia yang lebih baik ya. Ya. Kita lihat bahwa PBB itu kan lembaga dunia. Pasti mereka punya riset juga ya, bahwa mungkin masih ada kesenjangan, kemiskinan ya, dan mungkin saja untuk bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu mungkin melalui koperasi. Karena dengan tema tadi bahwa koperasi membangun dunia yang lebih baik. Mungkin lembaga-lembaga lain membangun dunia tetapi mungkin arah ke lebih baik ya, lebih baik di sini berarti pasti lebih baik untuk kaum miskin, bisa meningkatkan kesejahteraannya ya. Jadi itu sehingga kita menyambut baik itu, dan diskusi-diskusi di tingkat gerakan koperasi kredit melalui forum-forum itu juga sudah kita diskusikan ya, terutama di tingkat Inkobdit ini. Salah satu caranya itu adalah dengan membuat rencana strategis dan juga sasaran strategi sampai dengan 2070, yaitu pada saat kredit union di Indonesia itu akan berusia 100 tahun. 100 tahun, betul. Sehingga membangun kembali semangat untuk mengembangkan koperasi kredit, karena kalau memang di Indonesia ini untuk gerakan koperasi kredit kita lihat ada, tetapi hanya di beberapa wilayah saja. Misalnya NTT, Kalimantan, Sumatera, 3 wilayah ini. Sementara wilayah-wilayah yang sebenarnya kantong penduduknya besar, jumlah anggota koperasinya kurang. Ya, sehingga kita melalui Renstra ini akan mendorong, membuka bagaimana untuk ekspansi dan penetrasi untuk keanggotaan. Jadi sebagai seorang general manager, saya kira Bapak cukup antusias dengan tema yang diusung oleh PBB untuk tahun koperasi internasional, Bapak ya? Iya. Pasti senang juga Bapak. Senang dunia menaruh perhatian ya, menaruh perhatian pada pengembangan koperasi kredit untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya, nanti ya dunia yang lebih baik itu pasti secara global kan kita juga akan mungkin secara global evaluasi mereka misalnya dalam konteks sustainability development goals-nya. Nah, karena itu kan kemasan dari PBB semua. Nah. Karena misalnya di salah satu hal yang juga disorot di PBB berkaitan dengan Hari Koperasi Internasional itu bagaimana soal pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial, Bapak. Iya. Jadi itu yang tadi tema tadi menarik, karena kalau dari awal tadi kita ikuti apa yang Bapak bilang, hanya orang miskin itu yang bisa menolong mereka menolong dirinya sendiri. Jadi kalau semakin banyak mereka menolong dirinya sendiri, ya, dunia akan lebih baik. Ya. Menolong diri sendiri melalui kerjasama. Nah, jadi itu sebenarnya konteks kooperasinya di situ. Ya, orang miskin atau orang bisa menolong dirinya sendiri, tapi tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan bersama. Nah, kami ini pengen dengar Bapak, ada tidak semacam pengalaman pribadi yang Bapak rasakan bahwa sebagai general manager itu, kayaknya saya putus asa nih berkaitan dengan gerakan koperasi kredit, atau ketika berada di lapangan pendampingan dan lain-lain, itu bisa di-sharingkan kepada kami itu. Iya, untuk rasa putus asa memang sebagai manusia itu pasti ada. Misalnya gerakan koperasi kredit di bawah ini tidak mengikuti standar-standar. Nah, karena kita di gerakan ini kan mengharapkan itu integrasi. Ya, integrasi jaringan ini kita kuat ya, untuk bisa memberikan pelayanan kepada anggota-anggota dengan baik. Ya, jadi ya kadang-kadang kita putus asa, tapi kita harus tetap berada pada sebagai seorang general manager kan harus tetap meramu itu semua
untuk menjadi satu kesatuan supaya bisa berjalan bersama. Ya. Dia tumbuh, berkembang dan bertahan terus. Ya. Jadi dengan pengalaman ya, kebetulan waktu tahun 2005 itu kan saya dipercayakan sebagai manajer. Ya, bulan Mei karena Pak Romanus itu mengambil posisi sebagai pengurus dan sebagai ketua, dan pada saat itu juga kita langsung membangun sebuah strategic planning yang bagus ya, sehingga kita langsung mengambil sebuah tantangan baru, misalnya dengan menetapkan koperasi kredit model 2010 ya, yaitu dengan aset harus 1 miliar, anggota harus 1000, kemudian harus punya kantor, harus punya pengelola yang tetap dengan manajer, dan harus punya IT. Nah, dalam perjalanan tercapai dan tercapai, dan ya kita lihat sampai sekarang kan anggotanya sudah 600-an ribu ya. Nah, dengan adanya PBB menetapkan tahun ini sebagai tahun koperasi internasional dengan tema tadi, maka dalam pemikiran kami juga kami akan membuat lagi dengan rencana strategis dan sasaran strategis seiring dengan apa yang sudah dilakukan oleh Inkopdit kemarin. Ya. Terima kasih Bapak untuk itu kerja-kerja cerdas yang akan terus digagas dan diimplementasikan. Saat ini misalnya kita di Indonesia tuh sedang riuh rendahnya orang bicara tentang koperasi merah putih, Bapak. Bagaimana teman-teman Bapak bersama teman-teman di gerakan kredit union atau koperasi kredit melihat ini? Apakah sebagai ancaman atau peluang? Iya. Baik, terima kasih. Ini juga kita, ya mungkin ini turunan dari apa yang dicanangkan oleh PBB, ya sebagai tahun koperasi internasional dengan tema membangun dunia yang lebih baik. Mungkin di tingkat atas ya, Pak Presiden bersama jajaran kementerian melihat ini sebagai suatu benang merah. Bagaimana Indonesia? Nah, sehingga mungkin jalan yang diambil itu adalah karena kita lihat bahwa kemiskinan itu lebih banyak ada di desa, ya, maka kemiskinan dan pengangguran itu lebih banyak ada di desa. Maka mungkin dengan cara menghadirkan koperasi desa ini akan mengentaskan kemiskinan dan bisa memberikan lapangan kerja bagi generasi-generasi muda di desa. Sehingga dengan adanya ini bisa saja memantik generasi muda ini untuk kembali ke desa untuk membangun desanya. Ya. Kita melihat bahwa ya waktu kami diskusi dalam kaitan dengan Renstra di Inkopdit, memang ada yang melihat itu hal yang menjadi tantangan. Ya, tapi kami melihat itu sebagai peluang. Ya. Karena dengan adanya masyarakat tahu lebih banyak tentang koperasi, ya, kami tidak perlu sosialisasi lagi, ya. Tetapi kami hanya menyampaikan bahwa ini adalah salah satu jenis koperasi, yaitu koperasi kredit. Mari kita bergabung. Sementara pemerintah kan sudah juga sosialisasikan dengan jenis koperasi desanya, model koperasi desa. Ya, kita harapkan ini dikelola dengan baik, ya, walaupun ini program pemerintah ya, dengan maksud baik dari pemerintah, tetapi masyarakat menyambutnya ini dan dengan mengembangkan koperasi ini berdasarkan jati diri koperasi. Ya, jadi tetap dikembalikan kepada anggota sebagai pemilik. Ya, pemerintah mensupport, ya, memfasilitasi, menunjang. Tetapi proses-proses misalnya pengambilan keputusan, mari kita serahkan kepada koperasi ya, dengan melihat kembali sebagai jati diri koperasi dan nilai-nilai koperasi. Kalau ada semacam peluang untuk kolaborasi bisa tuh? Saya kira sangat terbuka untuk kolaborasi karena untuk koperasi desa kan dari 7 unit itu hanya ada 1 unit simpan pinjam, sementara ada 6 itu yang unit-unit sektor real itu bisa berkolaborasi, bisa berkolaborasi dengan koperasi kredit. Ya, itu bisa saja bisa terjadi ya, karena dalam prinsip koperasi juga ada kerjasama antar koperasi. Jadi ada
kita tetap menerapkan jati diri koperasi. Prinsip koperasi itu adalah kerjasama antar koperasi, baik koperasi yang sejenis maupun koperasi yang jenisnya berbeda. Nah. Ini Puskopdit ini kan akan menyelenggarakan RAD, Bapak ya? Ya, kita bisa mungkin untuk Puskopdit sebagai utama, kapan penyelenggaraannya, kegiatannya apa saja, ya bisa diinformasikan, Bu. Ya, jadi untuk Puskopdit sebagai sekunder, koperasi kredit primer itu biasanya melaksanakan RAD-nya di bulan Juni. Karena dia harus menunggu primer-primer ini menyelesaikan RAD-nya dulu, karena di RAD itu primer ini punya hak suara apabila sudah melaksanakan RAD. Sehingga kita rencana RAD itu di tanggal 13-14 Juni 2025. Nanti di 13 itu kita open forum, pembukaan dan open forum. Jadi seremoni pembukaan, lalu dengan open forum. Untuk open forum ini kita mengundang 2 narasumber. Jadi pembicara, Bu. 3 narasumber jadi pembicara. Yang pertama itu nanti dari kami mengundang Pak Joniono, FX Joniono, itu mantan pengurus Inkopdit, juga praktisi koperasi, pengacara. Dia akan mengupas tentang bagaimana risiko kepatuhan hukum, risiko kepatuhan hukum dan risikonya terhadap koperasi. Kemudian yang kedua kita juga mengundang Romo Wilfried Valiance, doktor. Itu dia akan membuka bagaimana koperasi dalam konteks wirausaha sosial, social entrepreneurship. Kita harapkan supaya koperasi itu bisa menciptakan wirausaha sosial. Wirausaha sosial. Dan nanti materi yang berikut itu Pak Romanus Woga, itu dia akan membuka lagi wawasan dan pemahaman kami tentang amalgamasi atau penggabungan koperasi. Ya. Oke, Pak, terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami. Kita ngobrol di sudut pandang Ekora NTT. Semoga pelaksanaan RAD Puskopditnya lancar jaya. Teman-teman, sahabat Ekora NTT, itu tadi obrolan kita bersama Bapak General Manager Puskopdit Swadaya Utama Maumere, Bapak Franciscus da Fransu. Terima kasih.